Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar IPS lanjutan materi sebelumnya, yaitu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Setiap pelajaran selalu saya ingatkan, kalian catat nanti di buku catatan IPS. Kita akan membahas tentang pengertian tindakan ekonomi, yaitu segala kegiatan manusia untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Sedangkan motif ekonomi adalah alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar untuk bertindak. Contoh di sini, tindakan ekonomi. Seorang ibu berjualan keliling. Nah, sedangkan motif ekonomi di sini, alasan ibu untuk berjualan keliling itu yaitu mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya. Begitulah contoh dari tindakan ekonomi, motif ekonomi. Sedangkan prinsip ekonomi berbunyi dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Lanjut. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3. 1. Produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa atau menambah kegunaan barang atau jasa. Tujuan produksi di sini untuk menghasilkan barang atau jasa dan juga untuk memperoleh keuntungan. 2. Konsumsi, yaitu kegiatan yang memakai, menggunakan, menghabiskan barang, jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. 3. Distribusi, yaitu kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Tujuannya di sini agar hasil produksi itu lebih berguna bagi masyarakat dan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Selain itu, ada juga orang yang melakukan kegiatan ekonomi, antara lain 1. Produsen, yaitu orang yang melakukan atau menghasilkan barang atau jasa atau menambah kegunaan barang atau jasa tersebut. 2. Konsumen, yaitu orang yang memakai, menggunakan, menghabiskan barang atau jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus. 3. Distributor, yaitu orang yang menyalurkan barang atau jasa atau yang melakukan distribusi. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Dapat dilihat dari A. Nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan. Contohnya ya, kacang kedelai itu akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe yang rasanya lebih enak dibandingkan hanya kacang kedelai saja. Yang B. Nilai guna tempat, yaitu suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, pasir akan bertambah nilai guna kalau dibawa ke toko bangunan. Kalau hanya pasir saja di tempat situ tidak akan menambah nilai guna. Yang C. Nilai guna waktu, yaitu suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, jaket itu digunakan pada saat kita kedinginan. Nah, kalau jaket kita pakai kalau dia sedang panas, itu tidak memiliki nilai guna. Payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Yang D. Nilai guna kepemilikan, yaitu suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contoh, seorang pemilik restoran akan lebih baik memiliki juru masak yang terkenal supaya makanannya lebih lezat dan digemari didatangi oleh orang-orang. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu 1. What, barang atau bahan apa saja yang akan dihasilkan. 2. How, bagaimana cara membuatnya, tujuannya supaya berkualitas dan harga jual murah. Ketiga, whom, kepada siapa barang tersebut dijual. Contohnya ya, yang what, bahan untuk membuat susu kedelai. Nah, bahan di sini yang kita pakai contohnya itu kacang kedelai.
Sedangkan how di sini bagaimana cara membuat susu kedelai supaya berkualitas dan harga jual murahnya. Jadi kacang kedelai itu mungkin kita blender, kita peras dengan kain yang bersih, dan setelah itu kita sisihkan ampasnya, dan kita kasih madu, rasa contoh stroberi ya. Jadi harga kacang kedelai itu yang kita buat menjadi susu kedelai lebih enak, harganya pun juga tidak terlalu mahal ya kan, terus kualitasnya bagus. Nah setelah itu harus kita pikirkan kepada siapa susu kedelai itu kita jual, mungkin kepada teman-teman, tetangga, kepada orang-orang yang sekitar. Nah sampai di sini pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.